Haleluya, amin. Tuhan baik. Kita jumpa lagi pagi hari ini. Kita bersyukur Tuhan masih berikan waktu. Kita ada di tempat ini, kita akan menikmati berkat Tuhan. Di depan kita ada tubuh dan darah Yesus, perjamuan kudus. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus, kita akan bersekutu di dalam tubuh dan darah Yesus. Kita akan bersama-sama melihat 1 Korintus 11 ayat 26. 1 Korintus 11 ayat 26. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kalau saudara melihat kebenaran ini, firman Allah, kebenaran ini mengatakan setiap kali kita melakukan ini, kita ingat pengorbanan Yesus. Jadi setiap kali, setiap bulan kita mengadakan perjamuan kudus. Ini bukan aturan gereja atau rutinitas. Tetapi kebenaran firman Allah mengatakan setiap kali kita melakukan ini, kita ingat pengorbanan Yesus. Saudara, jemaat harus tahu Yesus mati menebus dosa kita dan mengampuni kita. Yesus mati menebus dosa kita dan mengampuni kita. Saudara tahu hal ini perlu kita diingat terus menerus. Hal ini perlu diingat terus menerus sampai Tuhan datang kembali. Jadi ini gak boleh kita lupa. Jangan sampai ada di antara kita yang lupa akan pengorbanan Tuhan. Jangan sampai ada di antara jemaat yang lupa akan kematian Tuhan di atas kayu salib. Kita harus ingat hal ini terus menerus sampai selama kita hidup. Jadi selama Tuhan izinkan kita hidup, kita harus ingat terus menerus akan hal ini. Bahkan firman Allah katakan, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi pada waktu kita makan tubuh dan darah Yesus, masuk dalam perjamuan yang kudus, kita ini sedang memberitakan kematian Yesus. Dan ini harus terjadi dalam kehidupan kita sampai Tuhan datang kembali. Saudara tahu bahwa Yesus sudah datang 2000 tahun yang lalu. Dia lahir, Yesus mati, Dia bangkit, dan Dia naik ke sorga. Yang saat ini kita sedang menunggu, Dia akan kembali kedua kali. Sebab itu kalau saudara melihat Kisah Rasul 1 ayat 11, tolong ditampilkan. Kisah Rasul 1 ayat 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat Ia naik ke surga. Jelas? Yang Tuhan mau bagi kita, kita harus ingat pengorbanan Tuhan. Dia datang ke dalam dunia mengampuni saya dan saudara. Dia memberikan nyawa buat saya dan saudara. Dia mati buat saya dan saudara. Dia bangkit buat saya dan saudara. Dan Dia naik ke surga untuk saya dan saudara. Dan firman Allah katakan, Dia akan kembali untuk saya dan saudara. Dan peristiwa kedatangan Tuhan ini, semua orang percaya sedang menunggu Yesus akan datang kembali. Firman Allah katakan, 2 orang berpakaian putih mengatakan kepada orang-orang yang sedang melihat Yesus naik ke surga, mengapa kamu melihat ke langit? Dia yang terangkat ke surga akan datang dengan cara yang sama. Jadi saudara jemaat Tuhan harus tahu bahwa Yesus akan kembali. Dan kita semua sedang menunggu kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Untuk apa Dia kembali?
Apakah dia kembali seperti 2000 tahun yang lalu dia datang, lahir, mati, mengorbankan diri untuk saya dan saudara? Tidak. Tapi dia datang kembali. Dia tidak melakukan hal yang sama seperti 2000 tahun yang lalu. Tetapi apa? Dia datang untuk menjemput saya dan saudara. Sebab itu jemaat Tuhan, kematian Tuhan ini perlu kita selalu renungkan dalam hidup kita. Yesus datang ke dalam dunia menebus dosa manusia. Yesus datang ke dunia mengampuni dosa manusia. Yesus tidak pernah melihat siapa dia dan bagaimana keberadaan orang tersebut. Tujuan hanya satu, dia datang ke semua manusia yang ada di kolong langit. Dia tidak datang hanya kepada satu bangsa, satu suku, tetapi kepada semua manusia yang ada di kolong langit ini. Sebab itu kematian ini sangat berharga bagi saya dan saudara, yang perlu kita benar-benar hargakan. Sebab itu perjamuan kudus ini kita nggak boleh anggap hal yang biasa, hal yang remeh, atau melakukan dengan kesombongan, nggak bisa. Tapi kita harus benar-benar menghormati akan hal ini. Karena hal ini adalah satu hal yang luar biasa. Yang Tuhan sudah nyatakan kepada manusia. Yang Tuhan sudah nyatakan bagi seluruh manusia. Di bawah kolong langit ini. Tetapi saudara, kita harus tahu. Hal kedatangan Tuhan itu banyak manusia yang tidak percaya. Yang menolak. Mereka tidak percaya akan kematian Tuhan. Sebab itu sampai hari ini orang selalu berkata, kalau dia Tuhan, mengapa dia mati? Apakah dia tidak punya kuasa untuk menunjukkan bahwa dia Tuhan? Kalau dia Tuhan, kenapa dia harus menjadi manusia? Harus disiksa, dimahkotai duri, dicaci maki. Kenapa itu harus terjadi? Dan sampai hari ini begitu banyak orang menyatakan hal yang seperti ini. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Saudara dan saya bisa percaya bahwa Tuhan datang untuk saya dan saudara dan menebus dosa kita. Kematian Tuhan, wujud kasih Allah yang sempurna bagi manusia. Wujud kasih Allah yang sempurna bagi manusia. Sebab itu saudara, setiap kali kita makan tubuh dan darah Yesus, kita mengadakan perjamuan, kita harus renungkan bahwa kita orang berdosa. Dan Yesus sudah datang untuk menebus saya dan saudara. Sebab itu jemaat, Bapak Ibu yang saya kasih, pengorbanan ini sangat berharga. Pengorbanan Tuhan, kematian Tuhan, kita tidak bisa samakan dengan kematian-kematian yang ada dalam dunia ini. Tidak sama kematian Tuhan dengan kematian manusia. Yesus mati bukan karena dia berdosa, tapi manusia mati karena berdosa. Sebab kita tahu bersama Allah tidak menciptakan kita untuk mati, tapi dosa yang membuat kita harus mati. Sebab itu apa yang firman Allah katakan, kalau kamu makan buah ini, kamu mati. Jadi kita nggak boleh samakan kematian Tuhan dengan kematian manusia. Manusia mati karena dosa, Yesus bukan mati karena dosa, karena memikul dosa saya dan saudara. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa. Jadi semua dosa manusia dipikul oleh Tuhan, ditanggung oleh Tuhan. Sehingga dia harus mati. Karena kematian harus dibayar dengan kematian. Untuk menghidupkan saudara supaya kita hidup,
Yesus harus mati supaya kita hidup. Tanpa kematian Yesus tidak ada kehidupan. Tapi kematian Yesus membawa kehidupan bagi kita yang percaya kepada Dia. Yesus datang tidak pernah melihat seberapa besar dosa kita. Karena firman Allah katakan dosa kecil dan besar sama di hadapan Tuhan. Sebab itu Yesaya mengatakan demikian. Yesaya 1 ayat 18. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, aku menjadikan putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumba, aku akan menjadikan putih seperti bulu domba. Jadi Tuhan tidak pernah melihat seberapa besar dosa manusia. Karena setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kata firman Allah katakan, semua manusia berdosa. Tidak ada yang tidak berdosa. Tapi Tuhan datang ke dunia menebus dosa semua manusia. Dan Dia tidak pernah melihat seberapa besar dosa kita. Sekalipun kata firman Allah, kita punya dosa seperti merah, seperti merah kermisi. Tuhan sanggup menyucikan dan memutihkan dosa kita. Tuhan sanggup menebus dosa kita. Tuhan mampu, kasih Allah cukup untuk menebus dosa saya dan saudara. Saudara, firman Allah katakan dalam Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa, telah hilang kemuliaan Allah. Jadi semua orang telah berdosa dan semua telah hilang kemuliaan Allah. Jadi saudara, tidak ada manusia yang benar di dunia ini. Tapi bersyukur kepada Tuhan, kita sudah dibenarkan oleh kematian Tuhan. Kita sudah dibenarkan oleh kematian Tuhan. Sebab itu Roma 5 ayat 12 berkata, tolong ditampilkan. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Sama seperti dosa masuk oleh satu orang, maka semua manusia berdosa. Dosa ini adalah hal yang sangat dibenci Tuhan. Karena ini menghancurkan kehidupan manusia. Iblis bekerja, saudara, kepada Adam dan Hawa. Sehingga pada waktu mereka tidak taat kepada perintah Tuhan, maka manusia, seluruh keturunan dari Adam dan Hawa berdosa. Dan saudara tahu, iblis tidak pernah berhenti bekerja. Walaupun kita tahu bersama, dosa sudah dihancurkan oleh Yesus. Pada waktu penebusan itu terjadi, maka kita bebas dari ikatan dosa. Tapi bukan berarti iblis itu lenyap, iblis itu gak ada. Sampai hari ini iblis masih ada. Dan dia tetap bekerja sampai hari ini. Dia masih beredar-edar ke seluruh dunia. Dia berusaha untuk menjatuhkan saudara. Walaupun saudara sudah percaya kepada dia. Bukan berarti kita tidak dapat berbuat dosa lagi. Walaupun kita sudah dibebaskan oleh darah Yesus. Bukan berarti kita tidak bisa berbuat dosa lagi. Karena Tuhan memberikan kepada kita hidup untuk memilih. Kebebasan untuk memilih. Kita diberi kebebasan untuk memilih. Kita tahu bahwa kita sudah ditebus, dosa kita dihapus. Kita sudah dikuduskan oleh Tuhan. Tetapi kita menjalankan hidup ini adalah sebuah pilihan. Jadi bukan berarti setelah saudara ditebus, saudara manusia tidak bisa berbuat dosa lagi. Iblis masih ada, dia belum dirantai. Dia masih berkeliling, beredar-edar, belum dirantai. Tapi satu kali kelak iblis akan dirantai oleh Tuhan. Sebab itu iblis tahu waktunya singkat.
Karena Yesus pasti datang kembali dan memang semua manusia tidak tahu kapan Yesus datang, tapi pasti datang kembali. Dan dia akan bekerja semaksimal mungkin supaya semua manusia tidak ada yang selamat. Walaupun kita tahu keselamatan Tuhan berikan secara gratis kepada manusia. Tidak ada campur tangan manusia sedikit pun dalam keselamatan. Semua anugerah Allah, semua datangnya dari Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena kasih Tuhan keselamatan diberikan. Saudara nggak perlu bayar. Tidak perlu, Yesus sudah membayar lunas di atas kayu salib. Dengan apa dia bayar? Apakah dengan uang? Apakah dengan perak? Apakah dengan emas? Firman Allah berkata dengan darahnya. Darah yang tidak berdosa itu yang sudah tercurah di atas kayu salib. Sehingga dia berkata sudah selesai. Pada saat itu dosa manusia diampuni. Sebab itu barang siapa percaya kepada dia, kata firman Allah, dia tidak akan binasa. Dia tidak akan dihukum. Sebab kita tahu bahwa setelah manusia berdosa, maka firman Allah katakan dosa melahirkan maut. Kita akan mendapat hukuman karena dosa. Tapi setelah Yesus berada di atas kayu salib, dia sedang melakukan tugas dari Bapa. Dia katakan sudah genap, maka dosa manusia itu dihapuskan oleh Allah. Tapi ada syarat, percaya kepada dia. Kita hanya percaya. Tuhan gak menuntut kita bayar uang. Tuhan gak menuntut kita datang ke gereja untuk membawa emas. Kita datang kepada Tuhan membawa hati kita. Membawa hidup kita kepada Tuhan. Untuk percaya kepada dia. Karena di dalam darah Yesus punya kuasa yang dahsyat dan luar biasa. Bukan hanya menyelamatkan kita dari maut. Bukan hanya membedakan kita dari maut ke surga. Bukan. Tapi kuasa itu berkuasa dalam hidup saya dan saudara. Sampai saat ini. Saudara harus ingat. Kita manusia perlu Tuhan. Kita perlu ditebus. Kita perlu diselamatkan. Dan saudara tahu keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Oleh penebusannya. Hanya ada di dalam Yesus. Keselamatan itu karena penebusan. Sebab itu Efesus 1 ayat 7 berkata. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Sebab di dalam dia, oleh darahnya kita beroleh penebusan. Jadi yang menebus kita, menyucikan kita itu darah. Bukan darah domba jantan, tapi darah Yesus. Dia adalah Allah menjadi manusia, darah yang suci yang tidak berdosa. Ini yang sudah menebus saya dan saudara. Sebab itu jemaat. Orang yang percaya kepada dia akan menerima pengampunan. Dan ini yang akan disebut anugerah Tuhan bagi kita. Saudara tahu, kita nggak perlu berbuat apa-apa. Tapi dia sudah kerjakan buat kita. Dosa tidak lebih besar daripada anugerah Allah. Dosa tidak lebih besar dari pengorbanan Tuhan. Dosa tidak lebih besar daripada kasih Kristus. Kasih Kristus itu begitu sempurna. Kasih Kristus itu begitu luar biasa. Kasih Kristuslah yang membuat saya dan saudara selamat. Yang membuat saudara dibebaskan dari belenggu dosa. Oleh sebab itu Roma pasal yang ketiga ayat 24 berkata. Dan oleh kasih karunia dibenarkan dengan cuma-cuma penebusan dalam Kristus Yesus. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Oleh kasih karunia. Ingat, tidak ada perbuatan baik manusia di sana. Keselamatan full dikerjakan oleh Tuhan. Saudara tahu, penebusan membuat kita menjadi milik Tuhan. Penebusan membuat dosa kita diampuni. Penebusan membuat kita terlepas dari kutuk. Penebusan membuat kita menjadi anak Allah.
Penebusan membuat kita terlepas dari ikatan belenggu kejahatan. Penebusan ini menguduskan saya dan saudara. Betapa mulia, betapa berharganya pengudusan. Sebab itu setiap kali kita melakukan perjamuan suci, kita harus ingat bagaimana pengorbanan Yesus. Dan ini harus diingat terus menerus sampai dia datang pada kali yang kedua. Harus terus menerus diingat. Artinya yang Tuhan inginkan bagi kita, kita harus merenungkan hidup ini karena kasih, hidup ini karena kemurahan, hidup ini karena Tuhan. Yang tadinya kita harus dihukum dalam hukuman yang kekal, tapi kita terlepas dari hukuman karena Tuhan sudah menggantikan kita. Saudara tahu, dosa itu adalah pemberontakan kita kepada Allah. Apa saja yang kita lakukan tidak sesuai dengan firman, itu artinya kita berontak kepada Tuhan. Dan itu artinya kita berdosa. Sebab itu kita harus tahu kita ini sudah ditebus. Jangan lagi kita main-main dengan dosa. Kalau kita tahu itu salah, jangan kita lakukan. Karena dosa adalah pemberontakan kita kepada Allah. Semua hal yang kita tidak lakukan sesuai dengan firman Tuhan, itu adalah dosa. Itu adalah dosa. Dan saudara tahu bahwa dosa itu hukumannya yaitu hukuman yang kekal. Dosa punya akibat. Orang yang melakukan dosa punya konsekuensinya. Dia harus menerima hukuman yang kekal. Hukuman yang kekal ini adalah hukuman yang selama-lamanya tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. Hukuman yang kekal ini tidak dibatasi oleh tahun dan bulan. Tidak ada batas waktu hukuman yang akan diterima orang-orang berdosa. Sebab itu semua kita yang ada pada saat ini bersyukur. Karena apa? Sebenarnya kita harus menerima dosa, hukuman yang kekal, yang tidak dibatasi oleh waktu, artinya selama-lamanya. Kita bebas dari itu. Karena Yesus yang mendamaikan kita. Yesus yang mempertemukan kita dengan Tuhan. Yesus yang sudah membebaskan kita dari dosa. 1 Yohanes pasal 2 ayat 2 berkata. 1 Yohanes 2 ayat 2 berkata. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Bukan untuk dosa kita saja. Tapi juga untuk seluruh dosa, untuk dosa seluruh dunia. Jadi bukan hanya kita pribadi. Tapi firman Allah katakan dia datang kepada semua manusia di seluruh dunia. Untuk seluruh dosa seluruh dunia. Karena manusia seluruh dunia sudah berdosa. Bahkan firman Allah katakan dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Ia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Karena kita supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Kita dibenarkan oleh Allah. Karena siapa? Karena Yesus. Jadi yang membenarkan kita adalah Yesus. Bukan kita membenarkan diri kita sendiri. Sebab itu pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, dia bersembunyi. Tuhan memanggil mencari mereka, mereka bersembunyi. Karena apa? Mereka telanjang. Mereka bisa mengerti baik dan jahat. Dan mereka mengambil daun pohon ara, lalu membuat baju menutupi ketelanjangan mereka. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Allah gantikan itu dengan kulit domba. Allah gantikan pakaian yang dibuat oleh manusia dari pohon ara itu, daun pohon ara. Itu digantikan oleh Allah dari kulit domba. Dan ini memberikan pengertian pada waktu Allah mengambil kulit anak domba. Itu harus ada darah yang tercurah. Harus ada pengorbanan di sana. Harus ada kesakitan yang domba ini harus alami. Dan ini satu nubuatan bagi kita. Bahwa kebenaran manusia tidak dapat membenarkan kita dari dosa. Hanya oleh karena darah. Pengorbanan anak domba itu. Tuhan memberikan kulit pakaian kepada Adam dan Hawa dari kulit domba. Dan diberikan kepada manusia. Ini menggambarkan bahwa satu kali kelak akan ada anak domba yang turun dari sorga. Memberikan nyawanya, mempercurahkan darahnya. Supaya apa? Supaya kita dibenarkan.
Jadi kebenaran itu mutlak semuanya karena Tuhan yang kerjakan. Sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bangga, kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia datang untuk kita, dia datang membebaskan kita, dia datang menyelamatkan kita. Pengorbanan yang sangat sempurna. Tidak ada pengorbanan yang sama seperti Yesus. Sebab itu saudara, kalau kita tahu kita sudah ditebus, sudah dibenarkan, sudah dikuduskan oleh Tuhan. Firman Allah katakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa yang menyatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Tujuan Allah datang ke dalam dunia untuk apa? Untuk menebus, menguduskan, menyucikan. Melepaskan kita dari dosa. Itu tujuan Tuhan datang ke dunia. Kalau manusia nggak berdosa, dia nggak perlu datang ke dunia. Tapi karena dosa membuat dia datang, tujuannya untuk menguduskan, menyucikan, menguduskan, menyucikan kita. Itu tujuan Tuhan. Nah, firman Allah katakan, barang siapa menyatakan bahwa dia ada di dalam dia, dia harus hidup sama seperti Kristus hidup. Artinya, kalau kita sudah tahu tujuan Tuhan datang ke dalam dunia untuk menguduskan, kita harus hidup seperti tujuan itu. Kita harus hidup seperti tujuan Tuhan datang ke dunia. Jadi kita harus hidup untuk Tuhan. Kita harus hidup memberikan hidup sepenuhnya untuk Tuhan. Karena barang siapa menyatakan dia ada di dalam Yesus, dalam dia. Jadi kalau saudara pagi hari ini mengatakan bahwa saya sudah ditebus, saya sudah percaya kepada Yesus, berarti saya sudah ada di dalam dia. Firman Allah katakan yang kita harus lakukan, hiduplah seperti yang Tuhan inginkan. Wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Itu tujuan Tuhan datang ke dalam dunia. 1 Korintus pasal 7 ayat 23 berkata. 1 Korintus 3 ayat 23 berkata. 7 ayat 23. Kamu telah dibeli dengan harganya, telah lunas dibayar. Karena itu jangan kamu menjadi hamba manusia. Saudara, firman Allah katakan kamu telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Karena itu jangan kamu menjadi hamba manusia. Lunas dibayar artinya ini berkaitan dengan penebusan. Lunas dibayar ini berkaitan dengan penebusan. Kita harus ingat bahwa Allah telah membayar dosa kita dengan nyawanya, dengan darahnya. Karena kasih. Jadi keselamatan itu adalah hal yang sangat penting, yang selalu kita renungkan. Karena firman Allah katakan setiap kali kita makan perjamuan suci, kita ingat akan kasih Allah. Dan ini kita harus beritakan terus menerus sampai Tuhan datang kembali. Jangan sampai ada di antara kita yang lupa. Sebab itu Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena kasih Allah begitu besar kepada manusia, dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan oleh hidup yang kekal. Jadi kehidupan yang kekal cuma ada di dalam Yesus. Tidak ada di dalam yang lain. Tidak ada kepada yang lain selain di dalam Yesus, kehidupan yang kekal. Dan saudara tahu kehidupan yang kekal yang Tuhan berikan kepada kita ini, itu artinya kehidupan yang tidak dibatasi oleh waktu. Kehidupan yang Tuhan berikan kepada manusia itu tidak dibatasi oleh waktu. Semua manusia akan masuk dalam alam kekekalan. Apakah kekekalan itu bersama dengan Tuhan? Apakah kekekalan itu terpisah dengan Tuhan? Karena siapapun yang hadir pada pagi ini, semua kita akan masuk dalam kekekalan setelah kita mati. Semua kan akan mati. Tapi bukan berarti setelah mati selesai. Kita akan ada kehidupan di tempat yang baru dan itu kita akan menerima kekekalan di sana. Jadi kekekalan itu terjadi kepada semua manusia. Tapi di mana kekekalan itu kita akan habiskan, ini yang menentukan kita. Yesus sudah memberikan keselamatan, terserah saya dan saudara mau ambil keselamatan atau tidak. Mungkin saudara berkata saya sudah percaya kepada Yesus, artinya saya selamat. Benar saudara selamat. Tapi firman Allah katakan kalau kamu berkata kamu ada dalam Kristus, kamu wajib seperti Kristus hidup. Jadi saudara
Keselamatan itu bukan murahan. Bukan sekedar kita percaya, memang betul percaya. Tapi percaya itu, orang percaya dibarengi dengan gaya hidup orang percaya. Karena banyak sekali ayat mendukung tentang hal ini. Bahwa bukan sekedar gampang sekali, oh percaya selamat. Sebab itu ada yang mengatakan sekali selamat tetap selamat. Tapi saya mau katakan kepada saudara, memang betul percaya selamat. Tapi kita harus hidup seperti Kristus hidup. Kalau kita sudah selamat. Karena firman Allah katakan barang siapa mengatakan dia ada di dalam Yesus, dia harus hidup sama seperti Kristus. Jadi kekekalan itu, saudara, adalah waktu yang tidak dibatasi oleh waktu. Kekal, tidak dibatasi oleh bulan, tahun, tidak ada. Kekal selamanya. Tetapi saudara, kekekalan ini ada dua. Di mana kita akan habiskan kekekalan itu yang menentukan kita. Kekekalan bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Atau kekekalan bersama, yaitu penderitaan yang kita akan terima di dalam neraka. Sebab itu saudara, ada contoh kan dalam Alkitab, dalam kitab Lukas. Dikatakan bahwa Lazarus dan orang kaya. Dua-dua mereka berada dalam kekekalan. Tapi yang satu kekekalan dalam penderitaan, yang satu kekekalan dalam kebahagiaan. Jadi semua yang ada di Alkitab ini contoh bagi kita yang kita perlu perhatikan. Bukan sekedar cerita tahu, oh Lazarus ada di surga, orang kaya di neraka. Tidak. Dua-dua mereka berada dalam kekekalan. Tapi kekekalan yang berbeda. Satu kekekalan dalam penderitaan, satu kekekalan dalam kebahagiaan. Ini kan contoh. Jadi kekekalan itu menjadi milik semua manusia. Tapi tergantung di mana sebentar kita akan habiskan kekekalan itu. Yohanes pasal 10 ayat 10 berkata. Yohanes 10 ayat 10 berkata, tolong. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Saudara harus tahu pencuri ini berbicara tentang iblis. Dia datang hanya untuk apa? Membunuh, mencuri dan membinasakan. Ini pekerjaan iblis. Dan sampai hari ini dia masih tetap bekerja. Dia berusaha supaya kita binasa. Dia berusaha supaya kita tidak selamat sampai hari ini. Sebab itu kita harus jaga dan waspada. Jangan sampai kita terjebak oleh iblis. Karena iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi yang firman Allah katakan, aku datang, kata Yesus. Untuk memberikan kehidupan. Kehidupan supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi Tuhan memberikan kehidupan kepada kita. Kehidupan yang dimaksud kehidupan di sini bukan kehidupan dalam arti bios atau secara fisik. Bukan kehidupan hanya secara fisik, tapi kehidupan yang arti rohani, yang kehidupan rohani, soe, yaitu kehidupan kekal bersama Yesus. Hidup bersama Yesus itu yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kehidupan yang seperti ini yang perlu kita cari, yang perlu kita perhatikan, bukan kehidupan yang secara jasmani, fisik. Apa arti kehidupan fisik di dunia? Saudara mungkin berkelimpahan di dunia secara fisik. Tetapi saudara, apa arti semua itu kalau secara roh kita tidak punya kehidupan? Tapi Yesus datang, kata firman Allah, dia memberi kita kehidupan. Kehidupan yang secara rohani, kehidupan yang kekal. Sebab itu saudara, kita harus perhatikan firman Allah katakan dalam Injil Yohanes 17 ayat 3. Injil Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Firman Allah katakan inilah hidup yang kekal, yaitu mereka mengenal Engkau. Saudara, kata mengenal di sini diterjemahkan dalam bahasa asli adalah ginosko. Artinya ini menggambarkan hubungan yang personal dengan Tuhan. Hubungan yang erat, hubungan yang intim. Seperti hubungan suami istri. Mengenal.
Jadi bukan sekedar kenal, tapi mengenal ini adalah ada satu keintiman, ada satu keeratan. Saudara, hubungan yang punya kualitas yang begitu sempurna. Mengenal. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal. Jadi kita mengenal Tuhan bukan sekedar tahu, tapi kita mengenal mempunyai keintiman, ada hubungan erat. Secara seperti itu kita harus mengenal Allah. Bukan tahu ya, bukan sekedar saudara Kristen ada di gereja, bukan. Tapi saudara harus mengenal, masuk sampai ke sana. Punya keintiman dengan Tuhan. Dan ini saudara punya keintiman dengan Tuhan adalah memiliki gaya hidup selalu ada bersama Tuhan. Selalu membangun hubungan dengan Tuhan. Punya keakraban dengan Tuhan. Jadi bukan biasa-biasa. Bukan biasa-biasa karena sudah jadi jemaat. Tidak, harus menjadi jemaat yang luar biasa. Harus seperti itu orang yang mengenal Allah. Karena kehidupan yang kekal itu mereka yang mengenal Allah. Jadi orang-orang yang mengenal seperti inilah akan memiliki kehidupan yang kekal. Bukan sekedar tahu karena saudara sudah diselamatkan. Saya diselamatkan oleh Tuhan. Saudara percaya bahwa saya sudah menerima keselamatan. Tapi mengenal di sini ada keintiman. Mengenal seperti ini yang Tuhan mau. Sampai masuk mengenal Tuhan. Karena mereka, firman Allah katakan hidup yang kekal yaitu mereka yang mengenal Engkau satu-satunya Allah. Jadi mengenal secara intim. Punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Bukan sekedar tahu tentang Tuhan. Kita semua tahu Yesus. Kita percaya Yesus. Tapi saudara jangan hanya berdiam sampai percaya dan tahu. Tapi Tuhan mau kita menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Punya keintiman setiap hari. Sebab itu penting jemaat untuk hidup melakukan firman. Penting saudara harus selalu punya persekutuan dengan Tuhan. Penting saudara punya hubungan dengan Tuhan di dalam doa. Di dalam saudara menungkan firman, melakukan firman. Ada ibadah-ibadah saudara ikut. Ada doa-doa saudara lakukan. Saudara punya waktu dengan Tuhan di rumah untuk bersekutu. Ini sangat penting. Saudara melakukan itu artinya saudara membangun keintiman. Dan firman Allah katakan hidup yang kekal saudara adalah mengenal Dia. Dan mengenal dalam arti disi artinya keintiman. Bukan sekedar tahu. Ini yang perlu tahu. Sebab itu saudara, kalau saudara melihat apa yang dikatakan Paulus. Saudara, Paulus mengungkapkan satu kalimat yang sangat pendek. Tapi yang begitu dikenal. Paulus mengungkapkan satu kalimat yang begitu singkat tapi sangat populer. Yaitu dalam firman Allah kan. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dalam Filipi 1 ayat 21. Saudara, ini satu kata-kata yang seringkali kita dengar. Tapi ini mengandung arti yang dalam. Paulus mengatakan kalau dia hidup adalah Kristus, tapi kalau dia mati ada keuntungan. Jadi bagi Paulus, dia tahu bahwa hidup dan mati dia sepenuhnya hanya untuk Tuhan. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Jadi Paulus, dia hanya berfokus kepada Tuhan hidupnya. Paulus hanya hidup untuk Kristus. Paulus ini hanya dia satu-satunya, dia keinginannya itu hanya mengenal Tuhan. Satu-satunya yang menjadi pusat hidup Paulus hanyalah Tuhan. Tidak ada yang lain. Sebab itu dia katakan kalau hidup untuk Kristus, kalau mati untuk Tuhan. Saudara, ini satu kata-kata yang luar biasa yang perlu kita renungkan. Pranikah saudara mengatakan seperti apa yang Paulus katakan? Kalau saya hidup untuk Kristus, saya mati keuntungan. Walaupun saudara kita tahu bersama bahwa mati itu keuntungan. Manusia tidak ada yang mau mati. Kita berusaha supaya terhindar dari kematian. Sebab itu kalau ada yang sakit, ada yang kita alami dalam hidup kita. Kita berusaha supaya kita terlepas dari semua itu karena kita nggak mau mati. Tetapi kita tahu bersama, mau atau tidak, tapi kematian pasti kita akan lewati. Semua manusia akan melewati kematian. Tapi saudara, kita kan gak perlu takut karena kita memiliki kehidupan yang kekal bersama Tuhan. Gak perlu kita takut. Dalam hal kematian
kematian, walaupun saudara takut, tetap kita akan alami hal itu. Sebab itu pagi hari ini firman Allah kembali mengingatkan kita untuk kita menjaga hidup kita dengan baik. Sebab itu apa yang dikatakan oleh Paulus dalam Filipi pasal 3 ayat 13-14. Aku melupakan apa yang ada di belakangku. Saudara tahu siapa Paulus? Paulus adalah orang penganiaya, orang yang sangat jahat. Tetapi setelah dia mengenal Tuhan, dia melupakan semua itu. Dan dia mengarahkan pandangannya hanya ke depan, hanya kepada Yesus. Bahkan firman Allah katakan dia berlari sedemikian rupa untuk pergi mencapai mahkota itu. Keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi dia. Jadi saudara jangan hidup lagi seperti orang-orang yang belum mengenal Allah. Masih kehidupan lama masih kita bawa terus. Sudah percaya Yesus tapi masih memiliki kehidupan yang lama, kehidupan daging. Sedangkan firman Allah katakan siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah kejadian yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru itu datang. Inilah cara hidup orang-orang yang sudah ditebus. Itu memiliki kehidupan yang baru. Cara hidup orang yang diselamatkan adalah memiliki kehidupan sama seperti Kristus hidup. Itu cara hidup orang yang sudah ditebus, cara hidup orang yang sudah diselamatkan. Sebab itu Paulus berkata dalam Filipi 1 ayat 22, tolong. Filipi 1 ayat 22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Saudara, kalau saudara melihat ayat ini, Paulus lebih menyukai kehidupan daripada kematian. Tapi kalau seandainya mati bagi dia nggak ada masalah juga. Karena bagi dia keuntungan. Tapi Paulus lebih menyukai kehidupan. Kenapa? Kenapa Paulus lebih menyukai kehidupan? Kenapa? Karena firman Allah katakan kalau dia hidup itu artinya memberi buah. Orang Kristen harus berbuah. Buah ini penting saudara. Kita harus berbuah. Dan Paulus katakan kalau aku hidup itu artinya aku harus memberi buah. Tapi kalau aku mati keuntungan. Tapi kalau disuruh pilih dia bingung. Tapi dia katakan aku lebih suka hidup karena aku dapat memberikan buah. Dengan buah yang ada dalam hidupnya orang lain bisa melihat Kristus. Orang lain bisa diselamatkan dengan cara hidupnya. Orang lain bisa mengenal siapa Allah. Orang lain bisa mengenal siapa Yesus melalui hidup kita. Seringkali orang tidak melihat Kristus dalam kita. Seringkali orang tidak melihat gambar Kristus dalam kita. Kenapa? Karena kita hidup menjalankan hidup, yaitu kehidupan yang lama kita masih jalan terus menerus. Kita sudah percaya Yesus, tapi kita menjalankan kehidupan yang lama. Sedangkan firman Allah katakan siapa yang ada dalam Kristus, dia kejadian yang baru. Enggak boleh kita hidup dengan cara lama. Kita enggak boleh jalankan hidup ini dengan cara yang lama. Kita harus beralih ke cara hidup yang baru. Sama seperti Kristus. Barang siapa berkata dia ada di dalam dia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Ini perlu kita renungkan jemaat. Untuk kita memiliki kehidupan yang kekal itu, kita harus tinggal di dalam Yesus, ada di dalam Yesus, berjalan menurut Yesus. Sebab itu apa yang Paulus katakan, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Dia menjalankan hidup secara daging, tapi dia tidak memakai daging untuk menjalankan hidup, tapi dia izinkan Kristus yang bekerja dalam hidupnya, sehingga dia menjalankan hidup seperti yang Allah inginkan. Dia izinkan Yesus memimpin hidupnya. Yesus mengendalikan hidupnya. Ini cara-cara hidup seperti ini dapat menghasilkan buah yang baik. Orang bisa melihat dari tutur kata, dari tingkah laku, dari perbuatan, dari apa saja yang kita lakukan. Harus mengambalkan Kristus di dalamnya. Selalu harus berhubungan dengan kekekalan. Kekekalan bukan kekekalan di tempat yang membuat kita mensiksa. Tapi kekekalan bersama Yesus. Saudara, sebab itu orang yang percaya Yesus endingnya itu baik. Orang yang percaya Yesus endingnya adalah kebahagiaan. Tentu kita ingin supaya ending kita baik, ending kita bahagia. Tapi yang menentukan ending kita baik dan bahagia selama kita hidup, hiduplah dengan cara Kristus. Hiduplah seperti yang Tuhan inginkan. Maka saya percaya kalau kita menjalankan hidup seperti cara yang Tuhan mau, maka endingnya baik.
Saudara semua akan menerima kebahagiaan. Bersama dengan Tuhan dalam kekekalan. Bersama hidup dengan Tuhan dalam kekekalan. Jangan sampai saudara kita akan menerima kehidupan yang kekal. Tapi di tempat yang berbeda. Di neraka. Di tempat siksaan. Bersama-sama dengan iblis. Sebab itu jangan mau apa kata iblis. Tapi kita hidup apa kata firman. Amin. Tuhan memberkati kita semua.